Halo semuanya, perkenalkan nama saya Presi Udolyoto Barat, MPM 2415 061 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang saya buat tentang Synchronous Up, di mana ini merupakan tugas akhir dari praktikum teknik digital tugas judul ketiga counter. Di sini terdapat 6 CK, flip-flop, 4 gerbang N, dan 6 logic prop, dimana ini merupakan output dari semua rangkaian ini. Dan juga pada awal terdapat ada logic state, merupakan switch dari clock, dan juga terdapat power, dimana menjadi nilai 1 untuk nilai input JK pertama. Kita hubungkan pada power ini. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan clock pada semua clock yang terdapat pada CK flip-flop. Dari CK pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, selanjutnya pada JK flip-flop yang pertama ini sudah terdapat JK input nilai JK, dan terdapat clock yang dihubungkan, maka akan menghasilkan output key, dimana akan dihubungkan ke input JK yang kedua, dihubungkan juga pada gerbang N yang pertama, dan juga pada output nilai akhir pada logic prop yang paling atas ini. Nah, selanjutnya pada JK flip-flop yang kedua ini sudah terdapat nilai input JK dan terhubung pada logic state ini yang merupakan clock, dimana akan diproses dan menghasilkan output pada key ini, dan akan dihubungkan pada gerbang N yang pertama, dan pada logic prop yang kedua sebagai nilai akhir atau output akhirnya. Selanjutnya pada gerbang ini sudah terdapat 2 input, di mana input pertama dari key JK flip-flop pertama, dan input kedua dari key JK flip-flop kedua. Selanjutnya akan diproses, dan dari gerbang N ini akan menghasilkan output, di mana akan dihubungkan pada gerbang N yang kedua dan pada input CK yang ketiga. Nah, dari sini sudah terdapat nilai input JK dan clock sudah terhubung pada logic stage, yang dimana akan diproses dan menghasilkan output key, dimana akan dihubungkan pada gerbang N yang kedua, dan juga pada logic prop yang ketiga sebagai nilai output terakhir. Nah, pada gerbang N kedua ini sudah terdapat 2 input, di mana input pertama dari gerbang N pertama dan input kedua dari JK flip-flop yang ketiga. Gerbang N kedua ini akan diproses dan outputnya akan dihubungkan ke JK flip-flop yang keempat sebagai nilai input, dan dihubungkan pula pada gerbang N yang ketiga. Nah,
pada JK flip-flop yang keempat ini sudah terdapat nilai input yang dimana sebentar. Dimana dari gerbang N yang kedua dan clocknya sudah terhubung pada logic stage, dimana akan diproses dan output key-nya akan dihubungkan pada gerbang N yang ketiga dan pada logic probe yang keempat sebagai output akhirnya. Dan pada gerbang N ini sudah terdapat dua input, dimana input pertama dari gerbang kedua dan input kedua dari JK flip-flop yang keempat. Pada output dari gerbang N ketiga ini akan dihubungkan ke output yang gerbang N ketiga akan dihubungkan pada JK flip-flop yang pertama, JK flip-flop yang kelima dan gerbang N yang keempat. Nah, dari JK flip-flop yang kelima ini akan menghasilkan output key yang akan dihubungkan ke gerbang N yang keempat dan outputnya akan dihubungkan langsung ke logic probe yang kelima sebagai output akhirnya. Dan dari gerbang N yang keempat ini terdapat input dari gerbang N yang ketiga dan JK flip-flop yang kelima. Nah, dari output gerbang N yang keempat ini akan dihubungkan langsung ke input JK yang keenam. Nah, dari sini sudah terdapat nilai JK input, maka outputnya akan kita hubungkan langsung ke logic probe atau output akhirnya. Nah, ini merupakan rangkaiannya dimana akan kita run. Nah, dari rangkaian ini yang setelah kita run akan menampilkan output 0000, dimana ini merupakan kondisi awal sebelum clock atau logic state ini kita aktifkan atau kita ubah-ubah. Nah, sekarang saya akan mencoba mengubah clock ini atau mengaktifkannya. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa JK pertama ini akan aktif, dimana outputnya akan berubah, itu pada logic probe yang paling atas ini akan berubah menjadi 1. Nah, di sini kita melihat dari logic probe ini yang paling atas berubah menjadi 1, sedangkan yang lainnya tidak berubah. Ini karena pada JK yang pertama ini mengalami toggle
dan untuk JK yang lainnya belum mengalami toggle karena belum mendapatkan nilai high dari clocknya. Selanjutnya kita ubah lagi. Nah, dari sini kita lihat bahwa JK yang pertama dan kedua ini mengalami keaktifan di mana clocknya aktif, yang menyebabkan pada logic probe yang paling atas dan yang paling atas atau yang pertama dan kedua ini akan berubah. Nah, ini disebut dengan toggle, dimana akan berubah-ubah dari 01 atau 10, dan pada output yang pertama dan yang kedua ini mengalami toggle karena sudah mendapatkan nilai high dari logic state ini, sedangkan yang output yang ketiga sampai yang ke-6 belum mengalami toggle karena belum mendapatkan nilai high dari logic state ini atau dari clock. Kita ubah lagi, kita aktifkan lagi. Di sini kita lihat bahwa hanya JK yang pertama yang mengalami yang aktif, yang dimana akan toggle, dan untuk yang lain tidak berubah sama sekali. Nah, di sini tadi laba yang atas itu 0 yang berubah menjadi 1, sedangkan yang dari output yang ke-2 sampai yang ke-6 tidak mengalami perubahan karena belum mendapatkan nilai high dari clock. Selanjutnya saya akan mengubah lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa jika yang pertama, kedua, dan ketiga itu mengalami keaktifan atau aktif, dimana dari jika ketiga ini clocknya aktif karena mendapatkan dari output gerbang N pertama, yang menyebabkan untuk output 1, 2, dan 3 ini akan berubah atau toggle. Nah, ini 1, 2, 3 mengalami perubahan dan 4, 5, 6 tetap. Jadi saya akan mencoba lagi, saya aktifkan lagi. Nah, dari sini kita lihat hanya jika yang pertama yang mengalami yang aktif yang akan mengalami toggle, sedangkan yang lain tidak. Nah, di sini terdapat perubahan pada output yang pertama. Selanjutnya saya akan aktifkan lagi. Nah, dari sini pada JK yang pertama dan kedua akan mengalami toggle karena aktif, yang dimana pada output yang pertama dan kedua akan berubah dari 10 menjadi 01. Nah, dari sini output yang pertama dan kedua berubah, sedangkan output yang 3 sampai yang ke-6 tidak mengalami perubahan atau toggle. Nah, selanjutnya untuk aktif selanjutnya itu, nah di sini pada JK yang pertama akan mengalami toggle karena aktif, sedangkan untuk JK yang selanjutnya tidak mengalami toggle, yang menyebabkan hanya output yang pertama yang mengalami perubahan. Nah, selanjutnya kita ubah lagi, kita aktifkan lagi. Di sini pada JK yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat akan mengalami toggle karena aktif, dimana untuk yang JK yang ketiga dari clock aktifnya dari gerbang N pertama, dan untuk JK yang keempat dari gerbang yang kedua,
yang menyebabkan untuk output yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat akan mengalami perubahan atau tunggal. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang awalnya tadi 000111 menjadi 001000. Ini membuat perubahan dari output yang paling atas sampai yang ke baris keempat ini. Jadi kita coba lagi. Nah, dari sini kita lihat jika yang pertama yang mengalami tunggal atau aktif, yang membuat output yang pertama atau yang paling atas ini akan berubah. Nah, jadi dari yang 0 menjadi 1, dan untuk output yang lainnya tidak mengalami perubahan sama sekali. Selanjutnya pada clock yang selanjutnya kita aktifkan lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa clock jika yang pertama dan yang kedua aktif, yang akan membuat outputnya tunggal atau berubah dari 10 menjadi 01. Nah, output yang pertama yang kedua mengalami perubahan, sedangkan output yang lainnya tidak mengalami perubahan karena tidak mendapatkan nilai high dari output ini, dari clocknya. Begitu seterusnya hingga nanti output ini akan mencapai nilai terbesarnya, yaitu 1111. Sekian dari pembahasan yang saya buat. Maafkan atas kata-kata yang salah atau tidak jelas. Terima kasih sudah menonton.